Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan coba melihat itu. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah Nabi Ibrahim, kenapa beliau dibakar, itu juga erat kaitannya dengan keputusan politik seperti itu. Karena raja ketika itu kehilangan argumen, dan karena itu menjadi sentimen kepada Nabi Ibrahim, sehingga sang raja Namrud ketika itu mengambil keputusan untuk memberikan hukuman dengan cara Nabi Ibrahim divonis hukum bakar, dibakar hidup-hidup. Dan seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim selamat seperti itu. Dengan kata lain, politik di dalam Islam itu sesuatu yang biasa saja dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama yang kita cintai ini. Nah, yang kedua, bagaimana dengan konteks hari ini? Misalnya kita sebagai seorang pemuda, yang tidak semua anak muda itu punya ketertarikan atau passion di dalam dunia politik secara praktis, maksudnya seperti itu. Karena para pemuda yang tidak hadir di dalam politik praktis, mereka sesungguhnya juga hadir di dalam politik nilai atau high politik seperti itu. Lantas bagaimana kita memahami dan melibatkan diri di dalam gerakan politik-politik yang ada hari ini, baik yang masuk ke politik praktis maupun politik nilai seperti itu. Yang pertama, untuk menjadi seorang politisi, bagi kawan-kawan yang ingin menjadi anggota DPR misalnya dan seterusnya, yang harus dibangun pertama adalah kapasitas diri. Ingat sejarah Nabi Yusuf itu didahului oleh sebuah mimpi. Itu kalau hari ini bisa kita terjemahkan sebagai visi. Karena berpolitik tanpa visi itu akan menjadikan kita ya sebatas air di atas daun talas. Kalau tidak pragmatis, pada akhirnya ya memang tidak memberikan makna apapun ketika menjadi wakil rakyat. Tapi kalau politik, terjun ke dunia politik praktis dengan visi yang kuat, maka itu bisa menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Jadi anak-anak muda yang punya passion di dalam dunia politik praktis, persiapkan visi itu, kemudian kapasitas dan kapabilitas tentunya, sehingga orientasi atau headline di dalam hidupnya itu
bukan menjadikan politik sebagai mata pencaharian, tetapi politik sebagai medan pengabdian dan medan perjuangan. Seperti itu. Untuk teman-teman muda yang masuk di dalam dunia politik nilai, ya saya pikir mereka adalah orang-orang yang mengambil jalan yang mulia, dan tentu saja memang resiko untuk terjadi benturan gitu ya, terjadi clash yang seperti di dalam dunia politik praktis itu tidak sehebat ya, yang terjadi di dunia politik praktis begitu. Namun demikian itu juga punya tantangan tersendiri, yaitu kebosanan, kejenuhan, dan seterusnya. Sampai Allah mengingatkan kita untuk memiliki kesabaran bersama orang-orang yang berjuang dengan politik nilai yang mengajak manusia untuk berakhlak, beradab ya, dan seterusnya. Itu. Nah, yang ketiga, kalau kita misalnya memang menjadi seorang profesional semata, kemudian tidak punya wadah misalnya, atau belum tertarik untuk ikut di dalam politik praktis maupun politik nilai, sejauh memang tidak diatur oleh undang-undang, misalnya kalau PNS ya itu sudah jelas, atau TNI dan Polri itu sudah jelas aturannya. Nah, bagi kita yang sifatnya masih sebatas profesional, maka politik kita itu bisa diterapkan dengan cara ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang pertama dari sisi politik nilai. Dari sisi politik praktis, ya kita berupaya untuk bisa menjadikan Indonesia ini memiliki pemimpin yang ya kredibel, akuntabel gitu ya. Pemimpin yang memang dekat dengan rakyat, pemimpin yang memberikan bukti bukan janji begitu, pemimpin yang bisa diteladani. Dan saya pikir semua sahabat muda memahami hal ini. Dan yang paling penting adalah ketika kita berbicara politik, maka politik itu harus dilandasi oleh iman kita, karena tadi kalau kita masuk ke dunia politik praktis sebagai medan pengabdian dan perjuangan, lagi-lagi itu dikuatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka semua itu adalah medan dakwah, medan jihad yang luar biasa. Dan oleh karena itu Allah mengatakan supaya kita saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, itu bisa kita jalankan bersama-sama. Oleh karena itu kaum muda yang berbahagia, teruslah berkarya. Apa yang menjadi passion sahabat-sahabat, lakukan, tajamkan sampai Anda dikenal sebagai orang yang memang punya komitmen untuk memberi arti, memberi manfaat bagi bangsa ini. Dan sejauh niat itu kuat, didukung oleh komitmen yang tinggi, juga dedikasi yang jelas, insya Allah akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kaum muda, pilihlah apa yang menarik di dalam kehidupan sahabat kalian, dan sesungguhnya masuk atau tidak di dalam dunia politik praktis, kita semua sedang berpolitik dalam konteks nilai. Maka fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan. Ini mungkin sebagai sebuah dorongan bagi kita semua untuk lebih mantap, lebih yakin menapaki jalan yang kita pilih, karena berbedanya pilihan jalan kita di antara kaum muda itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang positif, sejauh memang dilandasi untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.